kasino di perbatasan barat daya Dacia. Ayah kasino ini berada di luar garis perbatasan dan bahkan mengurus prosedur keluar. Dirancang khusus untuk menarik penjudi domestik. Penjudi macam apa? Bukankah mereka semua sama sepertimu? Sekelompok orang yang tak pernah puas serakah, penjudi busuk. Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu. Lama tidak bertemu. Secepat ini, membawa 100.000 yuan untuk kembali dan memenangkannya kembali. Uangnya sudah siap. Tuan Dingmin manajer kasino. Tuan, jika Anda di sini untuk membuat masalah di kasino kami dan ingin mengambil kembali uang yang dia kalahkan, maka jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Penjaga, usir dia keluar. Siapa bilang aku datang ke sini untuk membuat masalah? Aku datang ke sini untuk bermain. Semuanya sudah siap. 100.000 yuan. Jadi Anda adalah tamu. Kasino kami menyambut tamu seperti Anda. Silakan, ayahnya. Ayah, kau benar-benar masih punya tabungan. Pinjaman online kau bocah. Kalau bukan karenamu, apakah aku akan meminjam pinjaman online? Pinjaman daring. Pergi tukar dengan chip. Kecil. Kecil. 14 poin. Besar. Kakak. Apa yang kau lakukan di sini? Pama, kenapa kau ada di sini juga? Apa maksudmu aku juga di sini? Lin Hai saudara ipar Lin Qian. Beraninya kau membawa ayahmu ke sini untuk berjudi. Aku. Kau bocah. Apakah kau ini manusia? Ayah, Kau bahkan menyeret pamanmu ke dalam ini. ini tidak ada hubungannya denganku. Paman yang mendengar aku ada di sini dan bersikeras agar aku membawanya. Kakak hentikan judi ini. Tidak ada hal baik yang datang dari judi. Tidakkah kau ingat Xiao Wu, bagaimana dia meninggal? Jangan khawatirkan aku. Hari ini aku sudah kalah lebih dari 100.000 dan berutang begitu banyak pada rentenir lagi. Hari ini aku harus memenangkan kembali modal dan bunganya. Situasi keluarga kita sudah sulit. Kau bilang kau kehilangan begitu banyak. Pernahkah kau memikirkan istri dan anak-anakmu? Aku. Paman, bagaimanapun kau tidak punya uang untuk berjudi lagi. Kenapa kau tidak berhenti selagi kau masih untung? Aku, Xiao Qian, pinjami aku uang ini. Setelah aku memenangkannya kembali, aku akan mengembalikannya padamu. Xiao Qian, aku akan membayarmu kembali. Xiao Qian. Paman, tidak. Kecil. Pasti kecil. Paman, ini uang yang ayahku pinjam online menang balik rugi. Percayalah padaku. Sudah 6 kali berturut-turut besar. Putaran ini pasti kecil. Aku bayar kau balik lepas menang balik rugi. Buka. Buka. Kecil. 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 446. 14 poin. Besar. Ayah, apa yang harus kulakukan? Aku hanya berhasil merebut kembali satu. Hanya tersisa 10.000. Xiao Qian, maafkan aku. Maafkan aku. Aku akan bekerja seperti budak seumur hidupku. Aku pasti akan mengembalikan uang itu padamu. Tolong jangan marah. Maafkan aku, Xiao Qian. Tidak masalah. 10.000 sudah cukup. 10.000 sudah cukup. Semuanya, silakan pasang taruhan Anda. Ayah, apa kau gila? Xiao Qian, bukankah kau hanya membuang-buang uang kau? Kau tidak mungkin tidak tahu aturannya. Tempat yang kau pertaruhkan sekarang membutuhkan semua dadu. Menjadi 6, agar kau menang. 3 kembar membayar 150/1, mencoba membalikkan keadaan sekaligus. Saya pikir, Anda sudah gila karena tekanan.
Semuanya sudah berakhir. Ayah, bukankah kau bilang dulu kau? Diam. Buka. Tiga 6. 18 poin. Triple. 3 kali lipat benar-benar 3 kali lipat. 3 kali lipat benar-benar 3 kali lipat. Ini benar-benar triple. Kita kaya. Ini triple ayah. Kita kaya. Ternyata itu 3 kembar. Itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia melakukannya? Pembayaran 150 banding 1. 1,5 juta. Cepat, cepat, cepat. Memenangkan semuanya dalam satu putaran. 1,5 juta. Cepat ambil uangnya. Cepat. Rp1,5 juta. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Aku tidak menyangka Tuan Liu menjadi master seperti ini. Hanya dengan mendengarkan, dia bisa mengetahui guliran dadu. Namun jumlah penuh, 1,5 juta, tidak dapat menutupi utang judi Tuan Muda Liu kepada kasino kami. 1,5 juta bahkan tidak cukup. Berapa tepatnya utangnya? Dasar bocah. Kenapa aku tidak tahu? Kau kalah sebanyak itu. Ayah, aku. Jangan katakan apa-apa lagi. Sejak hari aku tahu kau terlibat dalam judi, aku tahu bahwa tidak ada yang kau katakan itu benar. Penjudi busuk ini. Aku sudah terlalu sering melihat mereka. Ayah, untung kau ada di sini. Ya. Hari ini kita tidak hanya bisa melunasi utang. Kita boleh menang balik beberapa juta. Ayah. Kalian semua salah. Hari ini, aku tidak di sini untuk memberaskan hutangmu. Aku juga tidak di sini untuk memenangkan uang. Aku kat sini nak beritahu semua yang ada bahwa semua perjudian itu curang. Tuan Liu, mohon jangan berbicara sembarangan. Kasino kami tidak pernah curang. Selain itu, kami hanya mengandalkan mengambil potongan dari omset untuk mempertahankan operasi kasino. Mengapa kami perlu curang? Nah, bagaimana jika aku bisa membuktikan bahwa kasinomu curang? Buktikan kasino ini curang. Apakah orang ini gila? Kasino itu mengambil potongan harian, berjumlah puluhan juta. Bagaimana mungkin mereka curang? Tepat sekali, bagaimana mungkin? Tuan Liu begitu yakin memfitnah kasino kami. Sebagai manajer umum kasino, saya tidak bisa hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Baiklah, mari kita berhenti bertele-tele. Siapkan meja judi. Dan aku akan berjudi denganmu untuk melihat apakah semua perjudian itu curang. Aku akan membuktikannya kepada semua orang. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Manipulator kartu terkuat di seluruh kasino adalah saya. Pak Tua, aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu sebenarnya. Tuan Liu, bagaimana Anda ingin bermain? Kalau begitu mari kita mainkan sesuatu yang semua orang bisa mengerti. Poker 3 kartu. Baiklah. Tuan Liu, apakah Anda ingin memeriksa kartu? Tidak perlu. Entah itu menandai kartu atau mengendalikan deck. Gunakan metode lain apapun yang kau suka. Aku tidak peduli. Tuan Liu masih punya banyak nyali. Saya harap Anda bisa tetap sombong. Hanya berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, malam ini saya akan membuat Anda kehilangan segalanya. Bukankah kau ditahan oleh mereka? Bagaimana kau bisa ada di sini? Mereka bilang kau berutang pada kasino. 3 juta. Liu tunangan Liu Wenji. Dan membuatku bekerja di sini untuk membayarnya. Manajer Huang, sudah kubilang utang ini akan kubayar. Mengapa kau memperlakukannya seperti ini? Tuan Muda Liu, saya hanya menahan tunangan Anda bekerja di sini untuk melunasi utang itu saja. Saya tidak memaksanya menjual diri.
Bukankah saya sudah The cukup film baik was padanya? translated Kau, and narrated by M Media. Tuan Liu. Saya yang akan menjadi bandar. Anda duluan. Mengendalikan kartu di putaran pertama, memberiku strike terus, mencoba memberiku rasa sukses. Bermain jangka panjang untuk menangkap ikan besar. Metode kalian benar-benar terlalu kasar. Taruhan buta 100.000. Apakah dia gila? Taruhan buta 100.000. 100.000 ini. Xiao Qian, meskipun kita punya 1,5 juta, tapi bermain seperti ini, kita tidak akan bertahan banyak putaran. Ya ayam, kita baru saja memenangkan kembali, lebih dari 1 juta. Jika kau bermain seperti ini, kita akan langsung. Tonton saja dengan tenang dari samping. Kecuali jika aku bicara, tidak ada yang boleh bicara atau melakukan apapun. Ikuti atau lipat. Menyerah tepat di awal. Bukankah itu akan membuat semua orang meremehkan saya? Saya ikut 100.000 Anda. Dan taruhan buta 100.000 lagi. Tuan Liu, bukan begitu cara Anda bermain kartu. Judi sederhananya, hanyalah tentang menang dan kalah. Selama kamu bisa menang. Cara bermain apapun boleh saja. Bagaimana menurutmu? Saya mundur. Lihat, bukankah aku menang? Aku bahkan tidak menunjukkan kartuku. Giliran berikutnya. Bagikan kartu, bagikan kartu. Nah, apakah Anda sudah memeriksa kartu Anda, Tuan Liu? Kartu yang buruk sekali aku lipat. Ayah, kartu yang bagus sekali. Mengapa ayah melipat The kartu? film was translated Kamu sedikit gelisah. and Itu narrated terlihat by jelas M di wajahmu. Media. Sekarang aku mengerti. Bagaimana kamu kehilangan begitu banyak uang. Tuan Liu, saya sangat suka beberapa kata yang Anda ucapkan itu. Berjudi adalah tentang kehancuran. Keterampilan bermain kartu adalah nomor 2. Kalau begitu, informan yang kamu tempatkan di sebelahku juga hanya pelengkap. Apa yang Tuan Liu katakan? Saya tidak mengerti. Meskipun begitu, kamu cukup berhati-hati. Tadi kamu tahu, aku bisa mendengar dadu. Jadi kamu menggunakan pendekatan 2 arah, baik mengendalikan kartu untuk memastikan hasilnya, maupun menempatkan seseorang di sebelahku, menanam informan untuk mencegahku berbuat curang. Seluruh pengaturan ini untuk menghadapi orang biasa atau pemain kecil sudah bagus. Tapi untukku, kamu hanya akan membuat lebih banyak kesalahan. Tuan Liu, apakah Anda terlalu banyak menonton film? Saya tidak akan termotivasi oleh. Bagaimanapun aku memberimu kesempatan. Apakah kamu mengambilnya atau tidak itu terserah padamu. Bagikan kartunya. Orang ini tidak beres. Kita tidak bisa berlama-lama. Kita harus menyelesaikannya dengan cepat. 1 putaran untuk menghabisinya. Saya akan memberinya 3 raja. Begitu dia melihat kartu, dia pasti akan tidak bisa menahan diri untuk bertaruh besar. Tapi tidak peduli seberapa besar dia bertaruh, dia akan kalah dari 3 as saya. Tuan Liu, silakan bicara. Puluhan ribu, ratusan ribu. Itu tidak ada artinya. Giliran ini aku ingin bermain dengan taruhan tinggi. Bagaimana Tuan Liu ingin bermain? Aku akan menggunakan semua chipku. Untuk bertaruh, apakah kamu curang? Ayah, apa yang kau lakukan? Tidak bisa dipercaya. Omong kosong apa yang dia bicarakan. Bagaimana Anda bisa membuktikan saya curang? Baru saja kamu menggunakan kecepatan tangan dan membagikanku 3 kim. Dan apa yang kamu simpan di tanganmu adalah satu-satunya kartu di meja yang bisa mengalahkan maksimal 3 jenis. 3 as. Aku tidak akan melihat kartunya. Aku juga tidak akan bertaruh pada nilai kartu. Aku hanya akan bertaruh, apakah kamu curang? Aku sekarang menggunakan seluruh kekayaan bersihku untuk bertaruh pada reputasi kasinomu. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani? Kau ini apa? Beraninya kau bertaruh pada reputasi kasino kami. Manajer Huang baru saja berbicara besar. Mengatakan bahwa kasino ini mustahil curang. Aku guna 1,5 juta.
untuk bertaruh pada satu fakta tak terbantahkan yang kamu nyatakan. Peluang keuntungan besar tanpa risiko seperti ini, kamu tidak boleh menolaknya kan? Jalankan kasino berani curang menang duit. Saya rasa Anda tidak ingin tetap berbisnis lagi. Kasino ini jelas memihak, tepat sekali. Buka kartu. Kalau tidak itu membuktikan, kasino Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Kalau begitu kembalikan uang yang Anda menangkan dari kami beberapa hari terakhir ini. Tidakkah Anda setuju? Benar. Benar. Buka kartu. 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 Manajer Huang, tolong tunjukkan kartunya. Benar-benar 3 raja. Putaran ini jelas mencurigakan. Memang itu 3 raja. Buka kartu. Jika kartu tertutup Anda adalah 3 itu membuktikan bahwa semua yang dikatakan Xiao Qian benar dan kasino Anda curang. Dengan begitu banyak orang yang menonton di sini, jika kau masih menyangkalnya, kasino ini harus ditutup. Ungkapkan kartu. Buka 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 kartu. Kartu pertama adalah as. Itu as. As yang kedua. Buka kartu. Buka kartu. Tidak perlu lagi. Aku sudah dengar sejak kecil bahwa raja penjudi dari penjudi saat itu memiliki teknik yang tidak tertandingi oleh siapapun dan penglihatannya lebih unggul dari yang lain. Awalnya aku tidak percaya, tapi melihatnya hari ini, kau benar-benar memiliki keterampilan hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata bukan 3 Apakah saya salah bertaruh? Mengganti kartu dengan tangan kosong. Teknik yang bagus. The film was Jauh lebih baik translated daripada and manajer narrated Huang by ini. M Media. Apa yang kau lakukan? Xiao Yu, bukankah kamu tunangan Wenji? Mengapa kamu bersama penjahat berambut keriting ini? Kamu benar. Orang ini memang Liu Raja penjudi dari masa lalu. Apa yang kalian berdua sebenarnya inginkan? Untuk membujukmu keluar dari masa pensiun, aku mengerahkan banyak upaya. Bahkan, harus menggunakan pesonaku. Yue, sebenarnya apa yang kau bicarakan? Liu Wenji, jangan naif. Jika bukan untuk mengonfirmasi identitas ayahmu, apa kau pikir aku akan menerima tawaranmu? Aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu menyeret putraku ke dalam perjudian? Kami tidak punya pilihan. Siapa sangka bahwa raja penjudi dari masa lalu itu akan benar-benar menghilang tanpa jejak. Tidak hanya penampilan dan sikapnya berubah. Dia bahkan berhenti berjudi sepenuhnya. Kau menyembunyikan dirimu terlalu baik. Hanya dengan menyeret
Putramu yang bodoh ke dalam hal ini, barulah kami bisa memaksamu untuk menunjukkan keahlianmu lagi, agar kami bisa mengonfirmasi identitasmu. Baiklah aku di sini. Katakan saja. Bosku sangat menghargaimu dan benar-benar ingin bertemu denganmu. Namun sebelum pertemuan itu, kau harus bermain beberapa putaran dulu dengan orang yang sudah kuatur. Main, judi adalah judi. Itu adalah pusara yang begitu kamu melangkah masuk, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Bagiku ini tidak pernah menjadi hiburan. Kalau begitu, sampaikan pesan kepada bosmu untukku. Suruh dia pulang dan inya. Jati maksudmu, Tuan Liu mengenai kematian Nyonya Lin Wu saat itu? Atau tertarik lagi? 15 tahun yang lalu. Lin Wu istri Lin Qian. Xiao Wu. Xiao Wu. Berjanjilah padaku. Jangan menjadi master swindler lagi. Ambil keuntungan haram itu yang kamu menangkan kembali. Dan berikan semuanya. Baik. Jaga anak kita baik-baik. Seumur hidupmu. Jangan pernah menyentuh perjudian lagi. Xiao Wu. Xiao Wu. Xiao Wu. Tentu saja kami tidak akan datang dengan tangan kosong. Kami tahu bahwa Tuan Liu kau sekarang, tanpa keinginan atau hasrat, uang dan kecantikan, tidak bisa menggodamu. Kalau begitu penyebab kematian Nyonya Lin saat itu, kau tidak akan bersikap acuh tak acuh terhadap hal itu juga bukan? Lanjutkan bicara. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Kematian Nyonya Lin saat itu berhubungan dengan kami. Jika kau tertarik, maka mainlah beberapa putaran dengan kami. Taktik macam apa ini? Sampai menggunakan kematian kekasihku sebagai alat tawar-menawar. Hanya rencana kecil yang terbuka, tidak layak disebut. Jangan lupa, putramu masih berutang pada kasino kami. Utang sebesar 3 juta. Ini bukan daratan utama. Anda tahu apa yang terjadi jika dia tidak membayar utangnya. Anda seharusnya lebih tahu daripada saya kan? 3 juta. Jelas kalian, memasang jebakan untukku. Itu konyol. Berjudi atau tidak, itu sepenuhnya pilihan Anda sendiri. Apakah saya memaksa Anda untuk berjudi? Kau. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jangan berdebat dengannya. Karena aku sudah di sini. Bagaimana kamu ingin bermain? Aku akan bermain denganmu. Semuanya. Saya ingin tahu apakah semuanya tertarik untuk menonton pertunjukan yang bagus. Baiklah, Baiklah. 1,5 juta yang baru saja akan kami bayarkan kepada Anda seperti biasa. Anggap saja Anda memiliki modal 3 juta untuk berpartisipasi dalam permainan judi yang telah saya atur. Jika Anda menang, Anda ambil uangnya. Jika Anda kalah, Anda tahu konsekuensinya. Keluarlah. Xiao Bing teman sekelas Li Wenji. Loren teman sekelas Li Wenji. Xiang Shan teman sekelas Li Wenji. Wenji, ketiga orang itu, bukankah mereka teman sekelasmu? Sebelumnya aku masih di rumahmu, dan ayahmu secara pribadi menjamu mereka. Wenji memperlakukan kalian seperti saudara. Namun kalian menjebatnya. Paman Liu, Anda salah paham pada kami. Tuan Muda Liu lah yang melihat kami memenangkan banyak uang di sini. Dia sendiri yang bersikeras dan menuntut untuk mengikuti kami masuk. Tuan Muda Liu hanya kurang beruntung.
Apa hubungannya dengan kami? Saya melihat Tuan Muda Liu tidak mau kalah, dan dengan ramah membantunya mengatur pinjaman. Siapa sangka Tuan Muda Liu akan begitu terbawa suasana. Hanya dalam satu malam, 3 juta, uang kertas yang renyah, semuanya terbuang sia-sia. Kalian, tidakkah kalian mengerti prinsip bahwa 9 dari 10 penjudi kalah? Rasakan sendiri. Dan kalian bahkan tidak menggunakan otak kalian. Pikirkan baik-baik, jika ada orang yang bisa meninggalkan tempat ini dengan membawa uang. Mengapa kasino ini masih buka? Kalian bertiga benar-benar memasang jebakan untukku. Tidak menghasilkan uang ini, bajingan. Apakah kamu tahu bagaimana 3 juta itu hilang? Sejak tahun lalu, kami telah menjadi pengintai dalam untuk kasino ini. Kami berspesialisasi dalam membantu kasino menangkap penipu, ingin menggunakan beberapa trik untuk membersihkan dana perjudianmu. Bukankah itu mudah dicapai? Individu-individu ini adalah orang-orang yang menyeret putra Anda ke dalam kekacauan ini, para pelaku utama. Untuk melatih individu-individu ini, saya menghabiskan 1 tahun penuh. Sekarang kesempatan untuk balas dendam ada tepat di hadapan Anda. Saya harap Tuan Liu menyukainya. Kamu cukup waspada bukan? Meninggalkan masalah ini pada orang lain, dan menjaga dirimu tetap bersih. Saya bilang, untuk mengonfirmasi identitas Anda, The film was translated saya mengerahkan banyak and upaya. narrated by M Media. Silakan Tuan Liu. Baik secara sukarela atau dipaksa. Kalian semua akan menyesali ini, memasang jebakan untuk putraku. Silakan lanjutkan. Sesi perjudian ini perlu modal pokok 3 juta setiap orang. Aturan permainan dan taruhan minimum diputuskan oleh Anda sendiri. Anda dapat berkomunikasi satu sama lain dan mengubahnya dengan bebas. Saya tidak akan berpartisipasi, hanya mengawasi. Sesi perjudian ini hanya memiliki satu aturan. Tentukan satu tumpukan chip yang melebihi 30 juta. Terlepas dari cara yang digunakan. Terlepas dari cara yang digunakan. Kakak Yu, apakah Anda yakin tidak salah bicara? Tentu saja, saya berbicara dengan sangat jelas. Nah, ini baru menarik. Kakak Yu berkata sebelumnya bahwa taruhannya tinggi, tetapi saya tidak percaya. Saya tidak menyangka taruhannya setinggi ini. Ketiga orang ini baru saja berkata mereka adalah pengintai dalam. Itu berarti mereka adalah penipu profesional. Curang. Arti dari pernyataannya, bukankah itu hanya mengatakan bahwa dia mendorong mereka untuk menipu? Kalau begitu jangan buang waktu. Mari kita bermain blackjack. Ini cepat dan langsung. Taruhan minimum adalah 100.000. Pemenang mengambil semuanya. Pertempuran yang cepat dan menentukan. Baiklah, saya tidak keberatan. Paman Liu, Paman tak perlu blackjack pun. Tak pernah main lagi. Sudah ku bilang dia tidak bisa mengatasinya. Orang ini pasti akan kalah. Kau tahu dia tak tahu main cuma tengok. Kau tahu dia tak tahu main cuma tengok. Permainan ini sangat sederhana. Saya akan memberitahu Anda cara bermain. Bagikan kartunya Kakak Yu. Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Bernilai sesuai angka pada kartu. Sedangkan untuk kartu bergambar, semuanya dihitung 10 poin. Kartu as adalah kasus khusus, itu bisa dihitung 11 poin, atau bisa dihitung 1 poin, tergantung pada apa yang Anda miliki di tangan Anda, situasi kartu. Mengenai menang atau kalah, itu juga sangat sederhana. Anda tahu cara melakukan penjumlahan 2 digit kan? Bahkan siswa sekolah dasar pun tahu itu. Kartu di tangan Anda, jumlahkan poinnya dan bandingkan totalnya. 21 poin adalah batas maksimum. Melebihi 21 poin, dianggap hangus. Jika bandar dan pemain memiliki 21 poin, maka bandar tetap menang. Mengapa kamu memberitahunya begitu banyak? Mengapa tidak biarkan saja dia kalah semuanya dengan cepat? Dan pergi, kami para saudara bisa ambil uang ini dan pergi berpesta dan minum sepuasnya. Bukankah itu lebih baik? Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana dengan putaran ini? Aku akan menjadi dealer lebih dulu. Silakan periksa kartu-kartunya semuanya.
Paman Liu, kau bahkan tidak bisa mengocok kartu dengan benar. Kau baru saja bilang bahwa kau akan membuat kami bertiga menyesal. 3 juta ini, kurasa kau akan kehilangannya lebih cepat daripada anak bodohmu. Pasang taruh. Paman Liu, keberuntungan semacam ini digunakan sekali dan hilang sekali. Saat bermain kartu, kau tetap harus mengandalkan keterampilan. Ambil kartu. Poinku di putaran ini rendah. Aku pasti ingin. Beri aku 1 kartu lagi. Apa yang kau coba lakukan? Apa kau tidak tahu aturannya? Beraninya kau mengambilnya begitu saja? Kakak Yu, apa kau tidak akan melakukan sesuatu tentang ini? Mengambil chip secara langsung tidak diperbolehkan. Akan mengakibatkan kekalahan otomatis segera. Tidak, Anda salah paham. Saya hanya ingin mengambil kembali chip yang saya menangkan. Kartu bahkan belum dibagikan, dan kau sudah berpikir kau menang. Apa kau pikir kau bisa memprediksi masa depan? Tepat sekali. Saya bisa memprediksi masa depan. Bus. Ketiga pemain semuanya bus. Dealer mengambil semuanya. Tidak bisa dipercaya. Sudah lama sekali saya tidak melihat seseorang yang sebegitu terampil. Itu terlalu langka, bukan? Ini benar-benar luar biasa. Kembalikan ke sini. Ketiganya Buster. Bagaimana ini mungkin? Ketiga pemain meminta kartu hingga king. Probabilitas itu. Kau melakukan gerakanmu. Kau punya nyali. Berani curang tepat di depan kami. Anda baru saja mengatakan tidak ada batasan metode. Ketika kita mulai, saya bukan orang yang terlihat senang. Dan satu hal lagi. Aturan jalur biru. Menangkap penipu basah. Mengapa para pemula kecil ini sekarang tidak mengerti hal-hal dasar ini lagi? Jika saya tidak salah, di tempat Anda ini juga mengikuti aturan ini kan? Tepat sekali. Meskipun minggu ini tidak ada cara yang dibatasi. Prasyaratnya adalah tidak ketahuan. Jika ada yang menemukannya atau mendapatkan bukti, si penipu langsung kalah otomatis. Semua chip yang mereka miliki dibayarkan kepada penemu. Itu tidak masalah. Karena kami sudah tahu, kau curang. Kau akan tertangkap oleh kami cepat atau lambat. Kesalahanmu adalah mengekspos dirimu terlalu dini. Kau menuduh kami pamer. Tapi kurasa kaulah si pamer terbesar. Kami bertiga mengawasimu sendirian. Tidak peduli berapa banyak trik yang kau miliki. Itu tidak akan cukup. Mustahil. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa melihat semua teknik saya. Sudah tiada. Paman Liu, kau benar-benar banyak bicara. Jangan bicara terlalu cepat. Ditamparkan itu sangat menyakitkan. Aku menaikkan 1 juta lagi. Entahkah membagikan kartu pertama secara normal atau menggunakan kecepatan tangan untuk membagikan kartu kedua? Itu adalah kartu yang kutandai. Kau dijamin kalah di putaran ini. Kenapa kau berdiri di sana tercengang? Bagikan kartunya. 21 poin. Orang tua, apa kau masih sombong sekarang? Ikut. Apa maksudmu? Apa kau tidak lihat aku punya 21 poin? Kenapa kau bahkan bertanya? Saya tidak bertanya pada Anda. Anda ikut atau tidak? Menurut urutan sebelumnya, kartu berikutnya adalah kartu yang tepat kubutuhkan. Tentu saja aku meminta kartu. Aku juga bertarung. 1 juta? Maaf soal itu. Aku juga punya 21 poin. 21 poin lagi. Dua pemain mendapat 21 poin. Bagaimana kartu-kartu itu bisa muncul seperti ini? Aku punya kartu AS di lengan bajuku. Dikombinasikan dengan 10 dan QN-ku saat ini. Itu 21 poin bagaimanapun juga. Aku juga bertaruh 1 juta. Tapi aku tidak percaya padamu. Kartu ini, aku ingin mengungkapkannya sendiri. Aku juga punya 21 poin. Ketiga pemain memiliki 21 poin. Ini terlalu sulit dipercaya. Itu keterlaluan. Bagaimana ini bisa terjadi? Paman Liu, kami bertiga di sini. Semua bertaruh 1 juta.
Modal 3 juta Anda? Aku risau kau hilang semua satu pusingan. Cara Anda kalah lebih cepat daripada anak bodoh Anda. Saya pikir Anda punya keahlian. Ternyata, Anda juga hanya sampah. Yang satu adalah anak, yang satu adalah ayah yang bodoh. Benar-benar sepasang yang serasi. Berhenti membuang waktu. Serahkan chipnya dengan cepat. Dan segera ingat, Anda tidak bisa berkata begitu. Dia baru saja memenangkan beberapa putaran. Di tangannya saat itu, dia masih punya setidaknya beberapa ratus ribu. Beberapa ratus ribu itu, lupakan tentang memenangkan 30 juta. Mencoba memenangkan kembali modal 3 juta. Itu mungkin sulit. Siapa bilang saya akan pasti kalah 3 juta di putaran ini? Bagaimana jika saya juga mendapat 21 poin di putaran ini? Paman Liu, Anda sebaiknya berhati-hati. Kami punya 3 pasang mata yang mengawasi Anda. Jika Anda curang dan tertangkap, Anda akan tetap kalah juga di putaran ini. Jika Anda curang di putaran ini, dan kami menemukannya, saya akan memotong tangan Anda ini terlebih dahulu. Kemudian kami bertiga akan membagi aset Anda secara merata. Itu sempurna. Baru-baru ini saya ingin mengajak pacar saya berlibur ke Hawaii. Kalau begitu terima kasih ayah dan anak atas sponsornya. Sepertinya Anda masih belum punya kemampuan. Anda masih ingin curang, tepat di depan mata kami. Apa Anda pikir kami buta? Lihat semuanya. Saya saat ini memiliki 16 poin, menurut aturan permainan. Jika Bandar memiliki kurang dari 17 poin, mereka harus mengambil kartu lagi. Apa Anda tidak mengerti? Satu-satunya kartu yang bisa digabungkan. Kau sekarang buat 21 poin adalah salah satu dari 4 kartu 5. Salah satunya masih ada di tangannya. Saya ingin lihat bagaimana tepatnya Anda akan membuat 21 poin ini. Bandar memiliki 21 poin. Ini sapu bersih. Sepertinya 21 poin Anda datang di waktu yang salah. Bandar secara mengejutkan juga memiliki 21 poin. Maka 21 poin dari ketiga pemain ini sama sekali tidak berguna. Tepat sekali. Bandar memenangkan segalanya. Benar. Tidak mungkin. Bagaimana Anda melakukannya? Tunggu. Saya ingat jelas urutannya. Kartu ini seharusnya adalah yang ke-35. Trik macam apa yang Anda gunakan? Bagaimana itu mungkin? Kami bertiga tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yang istimewa dari tekniknya, saya hanya menggeser kartu. Saya memindahkan kartu yang saya inginkan ke posisi teratas. Menggeser kartu. Kapan itu terjadi? Baru saja. Jika saya memberitahu Anda bahwa putaran ini, saya masih memiliki 21 poin. Mustahil. Gerakan untuk menggeser kartu. Tidak mungkin kami tidak melihatnya. Berikan ke sini. Memang, teknik ini mudah dikenali. Tetapi ketika saya membuat Anda semua melihat kartu tertutup ini, perhatian Anda hanya terfokus pada tangan kanan saya, sementara tangan kiri saya luput dari pandangan Anda. Saya mengambil kesempatan untuk melakukan gerakan menggeser kartu. Pengalihan perhatian, trik kecil. Siapapun bisa mencari seseorang yang tahu sulap untuk melakukannya. Saya tidak menyangka itu akan begitu efektif melawan Anda. Langka sekali. Memenangkan 3 juta dalam sekali jalan. Kecepatan Anda kehilangan uang tidak jauh lebih lambat daripada putra bodoh saya di sini, Kak. Saya pikir hari ini kita bisa bermain untuk waktu yang lama. Jangan terburu-buru. Setiap dari kami di sini masih punya sisa lebih dari 1 juta. Terlalu dini untuk berpikir memenangkan segalanya dari kami. Bagaimana kalau begini? Kita taruhan habis-habisan di putaran ini. Satu putaran menentukan pemenang. Saya tahu Anda semua merasa marah. Anda ingin memenangkan kembali uang yang Anda hilangkan secepat mungkin. Saya juga tidak ingin membuang waktu. Mengapa kita tidak menaruh semua taruhan yang tersisa di meja? Paman Liu, sekarang Anda jadi bandar. Kartu ada di tangan Anda, dan kami tidak bisa melihat teknik curang Anda. Anda meminta kami untuk all-in bersama Anda. Apa Anda menganggap kami bodoh? Itu mudah diatasi. Saya akan menyerahkan hak membagikan kartu kepada pengawas. Dia yang akan membagikan The kartu. film was translated and narrated by M Media. Ayah,
Kita akhirnya berhasil memenangkan beberapa juta. Bagaimana jika kita kehilangan semuanya? Ini semua bagian dari rencana saya. Ayah, Shoji. Percayalah. Kau harus percaya pada ayahmu. Anda tidak percaya pada saya, dan begitu juga saya tidak percaya pada Anda. Menyerahkan hak membagikan kartu kepada pihak ketiga. Tidak ada bandar, dan tidak ada pemain yang bertaruh melawan bandar. Kami berempat akan membandingkan nilai kartu. Jika kita berdua memiliki 21 poin, kita akan membandingkan jenis kartu. Ini tetap pemenang mengambil semuanya. Bagaimana? Kalau begitu Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Melepaskan satu-satunya keuntungan yang Anda miliki. Anda membuangnya. Sama seperti Liu Wenji, dia benar-benar bodoh. Anda sendiri yang mengatakan itu. Jangan salahkan kami, karena menendang Anda saat Anda sedang jatuh. Bagikan kartunya. Kartunya terlihat cukup bagus. 16 poin. Saya juga harus mengambil risiko. Tambah kartu. Sayang sekali kurang 1 poin. Tapi itu sudah cukup. Dua pemain sudah memiliki 20 poin. Jika saya tidak tambah kartu, bukankah saya pasti kalah? Tambah kartu. Ada yang tidak beres. Kenapa saya juga punya 20 poin? Lihat waktunya. Mengapa khawatir? Apakah itu kecil atau tidak? Tambah kartu. Maaf soal itu. 21 poin. Saya menang. Mengapa terburu-buru? Masih ada satu pemain di sini yang belum berbicara. Mohon tunggu sampai putaran ini selesai. Kartunya sudah 20 poin. Apapun yang dia minta, deal akan hangus. Apa menurutmu dia punya nyali? Siapa bilang kartu apapun yang saya minta akan berakhir dengan kekalahan? Saya masih punya satu-satunya kartu yang bisa menang. Benar. Maksud Anda bisa meminta kartu AS. Berhentilah bermimpi. Apa Anda tahu probabilitas untuk meminta kartu AS seberapa rendah? Anda sekarang sama sekali tidak punya cara untuk melakukan langkah lain. Siapa bilang saya tidak bisa curang sekarang? Trade yang bisa kamu lihat sebelumnya tidak berarti kamu bisa sekarang. Kalau begitu mari kita hentikan adu mulut ini. Dan biarkan tindakan kita yang berbicara. Aku duluan. Ambil kartu. Langsung boosting di tangan pertama. Itu nasib sial sekali. Tahan. Tahan. Menurut aturan, saya mendapat sepasang. Saya bisa menambah 1 chip dan memilih untuk membagi kartu. Baiklah. Keberuntunganmu cukup bagus. Kamu mendapatkan K4 Raja. Bagi lagi. Setelah kartu 4 Raja, sekarang 4 Ratu. Ini terlalu keterlaluan. Dengan kartu seperti ini, dimulai dengan 20 poin, saya harus membagi. 100% akan lewat batas. Tapi membagi tangan memerlukan penambahan taruhan awal sekali. Jika dia kalah, dia akan kehilangan lebih banyak. Tepat sekali. Kamu jelas curang. Bagaimana itu bisa menjadi kebetulan seperti itu? Ke-8 kartu adalah kartu bergambar. Ya, aku memang curang. Apakah kamu punya bukti? Kau, jika kamu tidak bisa menangkapku, maka tutup mulutmu. Bagikan lagi. Saya menaikkan taruhan. 1 juta per taruhan. Bukankah ini jelas-jelas memberikan uang? Ayah. Wenji. Percayalah pada ayahmu. Lanjutkan membagikan kartu. $20 poin lagi. Kau. Apa yang kamu lakukan? Tidak banyak. Hanya bukti Anda curang. Itu saja. Bukti omong kosong macam apa itu? Kartu yang dia bagikan sama sekali bukan kartu teratas. Ya, ini adalah teknik pembagian kartu kedua. Saya pernah melihatnya di film Hong Kong. Seseorang yang tertangkap curang di tempat. Si curang dinyatakan kalah. Semua chip dibayarkan kepada orang yang menemukannya.
Tidak, tidak, tidak. Paman Liu, tolong ampuni aku. Jangan suruh aku menguji obat-obatan itu. Fasilitas medis di sini memperlakukan orang seperti binatang. Aku akan mati, Paman Liu. Saya tidak bisa memutuskan itu. Seret dia keluar. Jangan, Kak Yu. Kak Yu, tolong jangan. Tidak, Wenji. Kita teman sekelas, Wenji. Bandar sebelumnya keluar. Posisi Bandar berpindah ke orang berikutnya di putaran ini. Silakan lanjutkan semuanya. Trik murahan. Dan Anda berani pamer di depan seorang ahli. Metode curang kalian berdua, tidak bisakah sedikit lebih canggih? Trik yang dimainkan oleh anak berusia 3 tahun. Berhentilah memainkannya. Aku bisa melihatnya sekarang. Dia sama sekali tidak berjudi. Dia sedang menangkap kelemahan kecurangan mereka. Tidak heran, dia berani menandingi taruhan apapun. Ternyata dia tidak mengandalkan nilai kartu untuk memenangkan uang. Jika bukan karena dia, aku benar-benar tidak akan tahu The bahwa film was bermain kartu translated bisa and melibatkan begitu banyak narrated metode. by M Media. Tepat sekali. Putaran ini, aku yang akan menjadi bandar putaran ini. Pasang taruhanmu. Ini akan menjadi sulit sekarang. Sifat dari seluruh sesi perjudian telah berubah total. Sekarang semua orang akan mengawasi apakah aku curang atau tidak. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk bergerak. Aku hanya bisa menghitung kartu. Menghitung kartu. Bahkan jika ketahuan, tidak bisa dibuktikan. Aku masih punya kesempatan. Tidak mungkin. Teknik curang apapun sekarang tidak bisa digunakan sembarangan. Bagaimana aku bisa memenangkan uang itu kembali? Aku mengerti. Keributan apa ini? Kau gugup. Tunggu sebentar. Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa trik yang dimainkan oleh anak berusia 3 tahun seharusnya tidak dimainkan lagi? Aku tidak. Saya tidak membicarakan Anda. Itu dia. Kau mengatakannya sendiri. Tangkap si curang itu saat beraksi. Permainan bahkan belum dimulai. Kenapa aku harus curang? Metode menyembunyikan kartu tidak harus untuk curang segera. Saya meminta penggeledahan badan. Tapi bagaimana jika kau tidak menemukan apa-apa? Tidak ada bagaimana jika aku bahkan tahu di mana kartumu disembunyikan. Kakak Yu. Ini. Jika aku salah menuduh orang lain curang di setiap putaran, itu seharusnya baik-baik saja kan? Tentu saja tidak. Jika tuduhan kecurangan gagal, Anda langsung dinyatakan kalah dan kehilangan semua chip di tangan Anda. Tuan Liu, apakah Anda yakin ingin meminta penggeledahan badan? Tentu saja aku yakin. Tujuannya hanyalah membuatku menuduhnya melakukan kecurangan. Menggunakan aturan untuk mengambil semua chipku. Kau pikir kau menyembunyikan kartu itu dengan sangat baik. Tapi sayangnya, kau bertemu denganku. Ayo. Sepertinya, seseorang harus mengakui bahwa dirinya menurut. Pasti mata presbiopikmu. Yang jelas-jelas salah melihat. Kalau begitu 18 juta chip ini, 18 juta chip, aku akan terima atas namamu dulu. Wenji, tandang dia. Apa yang kau lakukan? Kartu ini awalnya, kau menyembunyikannya di lengan bajumu. Saat kau berdiri, kau melemparkannya ke lantai dan menginjaknya dengan kakimu. Seseorang curang lagi. Tertangkap basah di tempat. Si curang dinyatakan kalah. Semua chip di tangan diserahkan kepada orang yang menemukannya. Kakak Yu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa membayar kembali semua uang ini. Aku punya teknik. Aku bisa menghasilkan uang untuk kasino Kakak Yu. Yang saya hargai hanyalah status Anda sebagai teman sekelas dari Liu Wenji. Teknik Anda bagi saya tidak berharga. Kakak Yu,
Aku bisa membayarnya kembali. Bagaimana denganmu? Sudah begitu lama, belumkah kau menghafal kartu-kartu itu? Apakah kau pikir bahwa menghafal kartu berarti aku tidak bisa menuduhmu curang? Haruskah aku dengan lantang memberitahu semua orang bagaimana kau menghafal urutan kartu? Aku menyerah. Bagus. Bagus. Selamat Tuan Liu. Karena menjadi satu-satunya yang memenangkan 30 juta. 30 juta. Itu memakan waktu kurang dari 1 jam kan? 30 juta. Dalam sekejap mata. Ini sulit dipercaya. Seorang ahli sekali bermu. Kenapa? Aku belum pernah mendengar tentangmu. Siapa sebenarnya dirimu? Marga dia adalah Liu. Menurut Anda siapa dia? Liu. Mungkinkah kau adalah Raja Liu legendaris dari masa lalu? Kau adalah Liu Raja Penjudi. Pantas saja kakak Yu ingin aku menyeret putramu ke dalam kekacauan ini. Jadi itu untuk memancingmu keluar. Dan kalian hanyalah alat yang dia gunakan untuk memancingku keluar dari masa pensiun. Wengi sangat mempercayaimu. Tahun lalu ketika kau tidak bisa membeli tiket untuk kembali ke kampung halamanmu, kau tinggal di rumah kamu. Namun kau menjebaknya dan memfitnahnya. Situasi saat ini, takdir yang orang bajingan patut dapat, pantas kalian dapatkan. The film was translated and narrated by Rasakan Media. akibatnya. Orang-orang seperti ini pantas mendapatkan akhir seperti itu. Tepat sekali. Tuhan tahu berapa banyak orang dia hancurkan buat keluarga berantakan. Pantas dia mendapatkannya. Langit telah membuka matanya. Lalu, Kali ini Tuan Liu telah berhasil melewati ujian dengan sempurna. Tujuh hari kemudian, di Australia kami akan menyambut kedatangan Tuan Liu. Anda boleh mengambil 30 juta ini. Ini akan berfungsi sebagai taruhan judi kita untuk pertemuan berikutnya. seperti yang kuduga aku benar. Itu kau. Jika aku pergi, maukah kau memberitahuku kebenarannya? Tentu saja. Kematian Nyonya Lin Wu. Kami kemudian akan merinci semuanya, sedikit demi sedikit, kepada Tuan Liu. Mengenai siapa pelaku utamanya. Tunggu sampai Anda bertemu bos saya. Anda akan mengetahuinya secara alami. Sampai jumpa lagi. Panti sosial. Bandara Australia. Benar. Kau kuliah di universitas mana? Aku akan mengantarmu. Masih ada beberapa hari sampai sekolah dimulai. Paman Liu, kenapa Anda tidak mengajak saya? Bersenang-senang sebentar. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi menurunkan barang bawaan dulu. Kasino Australia. Halo. Aku ingin menukarkan 30 juta chip. Baiklah, Paman Liu, bukankah Anda bilang, kita hanya akan bermain santai? Mengapa Anda menukarkan chip sebanyak ini? Untuk itu kau harus bertanya. Sarang penjudi kerajaan, mereka memberitahuku untuk menukar 30 juta chip di sini, dan kemudian menggunakan kartu hitam sarang penjudi kerajaan, dan seseorang akan datang menemuiku. Mari kita berhenti bermain-main satu sama lain. Kau pasti seorang petugas polisi kan? Kebenaran di dalam dirimu dapat kulihat sekilas. Kau datang secara khusus untuk melindungiku, bukan? Anda masih berhasil mengetahuinya. Katakan padaku, apa yang Anda rencanakan sekarang? Orang-orang dari sarang penjudi kerajaan, semuanya adalah orang gila yang nekat. Kami akan menangani apapun yang menghadang kami. Karena kau tahu identitasku, maka kau seharusnya tidak bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Kau seharusnya bertanya bagaimana cara menang. Selamat datang Tuan Liu, saya akan mengantar Anda bertemu Nona Li. Silakan ikuti saya. Baiklah, ini keponakanku. Apakah boleh jika dia ikut? Tentu saja tidak masalah. Tamu tetaplah tamu.
Selain itu, 2 tamu sudah tiba. Kedua tamu ini, saya yakin Anda pasti mengenal mereka. Ayah, Xiao Qian, Apa yang kalian berdua lakukan di sini? kami baru saja masuk kasino dan langsung dibawa masuk. Ayah, masalah ini, kami sama sekali tidak bisa membiarkan ayah menanganinya sendirian. Benar, Xiao Wu adalah adik perempuanku, dan dia adalah ibu Xiao Ji. Mengenai apa yang terjadi saat itu, menurutmu bisakah kita berdiam diri saja? Kita tidak bisa. Hentikan omong kosong ini. Kehadiran Anda di sini hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Kenapa dia ikut datang juga? Tentang itu, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Lama tidak bertemu. Tuan Liu, Anda terlihat baik-baik saja. Liu, kau, apa yang kau lakukan? Bukankah ini tunangan saya yang konyol dan bodoh? Mengapa Anda datang kali ini? Untuk membuat masalah bagi ayah Anda? Jika Anda semua ingin mengamati pertandingan, saya sangat menyambutnya. Tapi tolong, jangan mengganggu permainan. Jika tidak, Baiklah, cukup omong kosong. Bagaimana cara kita bermain? Tuan Liu, kita bertemu lagi. Terakhir kali kita bermain blackjack aku kalah darimu. Tentu saja aku ingin memenangkannya kembali. Bukankah ini si pecundang? Sarang penjudi kerajaanmu, hanya ini yang kau punya. Terakhir kali itu adalah permainanmu. Kali ini kita main permainanku. Aku mendengarkan. Kau juga tahu, aturan sarang penjudi kerajaan kami. Bermain dengan para curang sepertimu. Kita langsung bermain dengan nyawa kita. Bicaralah, bagaimana cara kita bermain? Berjudi, kecurangan, bergantung pada pikiran yang jernih. Tapi pikiran seseorang sungguh luar biasa. Ketika bagian tertentu dari tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, tidak ada cara untuk berpikir dengan tenang. Kalau begitu berhentilah bertahu-tele. Katakan saja baiklah. Mereka bilang 10 jari terhubung ke hati. Menurutmu seberapa sakit rasanya? Jika palu ini diayunkan. Kalian benar-benar gila. Biar aku jelaskan tentang aturan permainan. Kita berdua memiliki taruhan 30 juta untuk setiap 3 juta yang hilang. Pilih satu jari dan hancurkan dengan keras menggunakan palu sampai lawan tersingkir atau pingsan karena rasa sakit. Penghitungan kartumu tidak berguna. Kau tunggu saja sampai 10 jarimu hancur. Serangan psikologis darimu ini mungkin menakuti pemula biasa. Itu tidak masalah. Tapi bagiku, itu hanya membuang-buang usaha. Aku bertaruh 1 juta buta. Kau sudah kalah. Kau mau lihat kartu pertamaku? Aku bisa menunjukkan kartuku padamu sekarang. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku tidak pernah berbohong. Aku punya sepasang kuil. Dan kau punya 3, 4, dan 6. Kartu yang tidak berharga. Bagaimana dengan itu? Sudah kubilang padamu. Aku bisa melihat dengan jelas semua kartu tertutupmu. Aku tidak percaya. Lagi. Aku masih akan bertaruh 1 juta buta. Bisakah kau melihat kartu-kartuku kali ini? Tentu The saja. film was translated and narrated by Aku punya M. 8, Media. 9, 10 hati strike flush. Dan kau? Punya sepasang king? Tidak bisakah kau melihat kartu-kartuku sekarang? Kali ini, aku bertaruh 1 juta buta. Kau bilang kau bisa melihat kartu-kartuku. Kalau begitu 1 juta ini seharusnya mudah didapatkan. Itu tidak masalah.
Aku ikut. Aku akan bertaruh 1 juta buta lagi. Tidak bisakah dia melihat tembus semua kartu? Kenapa kali ini dia harus melihat kartunya? Kau bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa melihat semua kartu? Dia pasti menggunakan semacam metode curang yang tercela. Hanya dengan begitu dia bisa melihat dengan jelas pola pada celana dalam ayahmu, bukan nilai kartu tertutup. Menarik. Perasaan jantungku berdebar kencang. Kembali lagi. Sungguh berjudi denganmu? Menarik. Aku ikut taruhan 2 jutamu. Terlepas dari apakah kau kalah di putaran ini, atau aku kalah, 3 juta akan hilang. Dan 1 jari akan hilang. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah putaran ini, mari kita serahkan pada takdir. Permisi. Aku juga punya sepasang satu, tapi milikku lebih besar darimu. Sepertinya keberuntungan sementara tidak berpihak padaku. Aku tidak sabar. Aku benar-benar berharap melihatnya berteriak dan menjerit. Kau mau aku membantumu? Silakan. Tidak mungkin, saya harus bertindak sekarang. Tidak perlu. Raja penjudi yang bermartabat hanya punya kemampuan sebanyak ini. Bahkan sebelum dimulai, kau sudah mengakui kekalahan. Kau benar-benar mengecewakanku. Maksudku adalah, aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak percaya kau punya keberanian untuk ini. Barusan kau bertanya padaku, karena kita berdua berjudi, apa bedanya kau dan aku? Aku akan memberitahumu sekarang. Bahwa Ember S. Cara kau bermain tidak lebih dari mencari sensasi dan menyiksa orang untuk bersenang-senang. Sedangkan aku, ini demi dendam darah dari masa lalu. Ini adalah menggunakan judi melawan judi. Selama aku bisa menangkap pembunuh dari masa lalu itu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Ini hanya 3 juta. Ini baru saja dimulai. Lagi. Tuan Liu, kau adalah orang pertama yang di sarang penjudi kerajaan kami bermain seperti ini, tanpa gentar. Kau benar-benar terlalu cocok untuk sarang penjudi kerajaan kami. Hentikan The omong film kosongmu. was translated and Aku tidak datang ke narrated sini by M. untuk bergabung Media. denganmu. Aku datang ke sini untuk membuatmu membayar harganya. Kalau begitu kita lihat saja. Putaran ini, aku menuntut penggantian kartu. Periksa kartu-kartunya. Karena kau curang. Kau menemukanku. Tuan Liu, kau juga tahu aturan sarang penjudi kerajaan kami. Curang bukanlah sesuatu yang bisa kau ucapkan begitu saja. Kau harus membongkar teknikku. Kau merusak kartu-kartu itu. Kau menambahkan banyak partikel kecil. Sehingga setiap kartu Pihak kehilangan semua pasak taruhannya, atau sampai satu pihak tidak lagi dapat menahan rasa sakit yang hebat dan pingsan. Silakan lanjutkan tuan-tuan. Hanya mengandalkan keterampilan berjudi, aku pasti tidak bisa menang melawannya. Apa yang harus kulakukan? Cepat pikirkan kalah. Benar. Ekspresi dan gerakannya bisa menyesatkanku. Tapi putranya tidak bisa. Liu Wenji terlalu bodoh. Dia sama sekali tidak bisa menggunakan ekspresi untuk menipuku. Yaitu ekspresinya. Sebelumnya di kasino, ketika aku menyeretnya ke dalam ini, setiap kali dia melihat kartu besar, dia membuat ekspresi yang persis sama ini. Sekarang satu-satunya pertanyaan adalah, seberapa kuat kartunya sebenarnya? aku
Aku bertaruh 2 jari putaran ini. Sangat kuat. Kartunya di putaran ini pasti sangat kuat. Mungkinkah? 3-an. Dia sebelumnya menggunakan teknik mengocok kartu untuk mendapatkan satu set 3 kartu sejenis. Dia pasti punya cara untuk membuat dirinya mendapatkan satu set 3 kartu sejenis lagi. Dan ekspresi di wajah putranya. Tunggu sebentar. Kenapa dia bersikeras agar putranya duduk di sebelahnya? Dia sebelumnya membiarkan tangannya terendam dalam ember begitu lama, tapi tidak membiarkan putranya datang dan membalutnya. Mengapa dia secara spesifik memilih saat ini? Mungkinkah dia sengaja ingin aku melihat ekspresi putranya? Sama seperti putaran terakhir. Berpura-pura menggertak. Memancingku untuk salah menilai. Aku ikut. Aku cal dengan 2 jari lagi. Pikiran batin orang-orang tertentu cukup keras. Aku duduk sangat jauh. Namun aku bisa mendengar semuanya dengan jelas. Apa yang harus kulakukan? Tangan apa yang sebenarnya dia miliki? Apakah itu trips atau gertakan? Ekspresimu saat ini, seolah-olah kau menulis semua kata-kata ini tepat di wajahmu. Bukankah ini jenis permainan yang sarang penjudi kerajaanmu paling suka mainkan? Semuanya tidak The pasti. film was Menang atau translated kalah sepenuhnya and terserah takdir. narrated by M Media. Saat ini di meja judi, ada 6 jari. Jika kau cal, aku pasti akan menunjukkan tanganmu. Jika kau kalah, kau kehilangan 8 jari. Kau sudah kehilangan 2 jari. Itu berarti total 10 jari. Sudahkah kau memutuskan, cal? Atau fold? Aku menyerah. Jadi kau memegang 3 kings. Sayang sekali. Sayang sekali. Tangan terkecilku di meja hanya bisa mengalahkan 3 aces. Tapi tidak bisa mengalahkan 3 kingsmu. Dengan kartu seburuk itu, mengapa kamu memasang ekspresi seperti itu? Aku melihat tangan ini benar-benar terlalu kecil. Itu hanya bisa menang melawan 3 Aku pikir ayahku akan kalah lagi. Aku minta maaf. Kamu, Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Paranomu terlalu parah. Satu-satunya saat menang melawan tanganmu. Apakah itu trips? Namun kau mengira aku menggertak. Jadi di putaran berikutnya, kau harus fokus pada poin ini. saat itu, kamu sudah terpikir untuk menggunakan trik ini. Tepat sekali. Aku sengaja menahan anakku di sisiku. Tepatnya agar kau melihat ekspresi yang berbeda di wajah kami untuk membingungkanmu. Membuatmu tidak mungkin mengetahui apakah kami menggertak atau memiliki kemenangan yang terjamin. Benar-benar layak menjadi raja penjudi saat itu. Entah itu keterampilan berjudi atau teknik menipu. Bahkan pemahaman tentang sifat manusia. Sangat menakjubkan. Aku menang. Kau harus memberiku apa yang kuinginkan. Jangan terburu-buru Tuan Liu. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. The film was translated and narrated by M Media. Berhenti. Jangan ada yang bergerak. Anda dikepung. Saya kira saya harus menunggu sebentar. Saya tidak menyangka petugas polisi ini bergerak begitu cepat. Anda tahu selama ini, sifat lurus Anda ini tidak bisa disembunyikan. Saya bisa tahu sekilas. Ini. Aku sudah mengatakan itu. Perjudian ilegal, penahanan ilegal, dan cedera fisik. Saya resmi menangkap Anda sekarang. Tunggu saja. Sampai Anda membusuk di penjara. Anda harus mengatakan itu padanya. Sesi perjudian hari ini, entah itu peserta atau tuan rumah, itu bukan saya. Saya hanyalah seorang pengamat. Anda masih mencoba membantah, baik di bawah hukum Dacia maupun Australia. Satupun undang-undang tidak saya langgar. Paling-paling Anda hanya bisa menahan saya selama 24 jam. Dan setelah itu Anda harus membebaskan saya. Anda sedang bermimpi. Saya pribadi menyaksikan seluruh sesi perjudian. Anda masih ingin. Selain itu, Anda masih punya satu alasan mengapa Anda tidak bisa menangkap saya. Kalau begitu saya ingin mendengarnya. Alasan apa lagi yang mungkin Anda miliki? Saya ingin menjadi saksi negara.
Anda, saya akan bertindak sebagai orang dalam Anda melawan sarang pencuri kerajaan. Membantu Anda menemukan bos saya. Semua operasi Anda akan saya kerjasamakan dengan Polisi Australia. Kau masih punya sesuatu yang belum kau katakan padaku. Saya hanya bisa memberitahu Anda bagaimana dia meninggal. Mengenai mengapa dia mengalami kejahatan ini dan siapa pelakunya. Anda harus menunggu sampai Anda bertemu bos kami untuk membahasnya. Aku tahu itu. Lalu apa yang kau tahu? Katakan saja padaku. 3 luka tembak. Bahu kanan, kaki kiri, pinggang kiri. Menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak darah. Ini hanya sebagian kecil. Lalu ada pemukulan dengan tongkat. Keempat anggota tubuhnya patah. Menyebabkan dia kehilangan semua kemampuan untuk bergerak. Akhirnya, sebilah pisau menancap di jantungnya. Cukup. Aku akan membuatmu satu persatu. Semua membayar harganya. Tiap salah ada buat tiap hutang ada tagih. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan... Tenang. Jangan biarkan dia memengaruhi Anda. Tuan Liu, pernahkah ada yang memberitahu Anda? Tatapan Anda itu, tatapan membunuh itu, sangat jantan. Diam. Mundur. Saya berubah pikiran. Saya harus berjudi dengan benar dengan Anda. Itu tidak masalah. Tidak peduli berapa banyak orang yang sarang penjudi kerajaanmu kirimkan. Aku akan melenyapkanmu satu persatu. Saya harap Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda. Hasil diskusi Anda di atas pasti sudah siap sekarang kan? Anda sangat pintar, tapi yang paling saya tidak suka adalah tip kriminal cerdik ini. Kalian semua terlalu licik. Jaga ucapan Anda. Entah itu hukum Australia atau hukum Dacia. Anda tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa saya seorang kriminal. Itulah tepatnya yang paling saya tidak suka dari Anda. Anda bahkan cukup cerdik untuk memanfaatkan celah hukum. Saya anggap itu sebagai pujian. Kami bisa mengizinkan Anda untuk menjadi saksi yang bekerja sama, tetapi ada syaratnya. Tentu saja. Saya juga punya syarat. Silakan, sebelum saya bertemu bos saya ingin kalian semua berjudi dengan saya. Perairan internasional. Sejujurnya, saya masih sedikit bersemangat sekarang. Aku sebenarnya tidak ingin bertanya. Tapi aku harus. Apa yang ingin kau mainkan? Bagi saya, hal yang paling saya benci untuk dipertaruhkan adalah uang. Berjudi dengan nyawa jauh lebih menarik. Semua orang di sini pasti pernah makan camilan larut malam dan bermain beberapa putaran dadu bohong kan? Lima dadu per orang. Tawaran diajukan berdasarkan jumlah dan nilai muka. Contohnya, jika Anda memiliki 3 angka 5, Anda menyebut 3, 5. Di antaranya, angka 1 bisa menjadi angka apapun. Ini disebut flying. Ketika seseorang membuat panggilan murni, angka 1 tidak bisa menjadi liar, kecuali Anda menggandakan tawaran dan menyebut flying. Ketika seseorang menyebut tawaran angka 1 juga tidak bisa menjadi liar. Sangat sederhana bukan? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Tuan Liu, putaran judi yang saya atur ini. Apakah kamu puas? Wenjie. Jika kamu jujur saja, panggil sesuai hitungan. 2 tembakan itu. Aku pasti akan membantumu menyelesaikan urusan itu.
jika kamu bisa mendengar dadu. Bahkan jika kemampuan curangmu luar biasa, itu hanya berlaku untuk dirimu sendiri. Anggota keluarga dan teman-temanmu ini, apakah kamu yakin bisa melindungi mereka? Karena aku berani menerima tantangan judimu. Aku punya kemampuan untuk melindungi semua orang. Itu hanya kecelakaan tadi. Saya tentu berharap apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Tapi sebelum itu, kamu harus membujuknya terlebih dahulu. Jangan saya belum cukup bersenang-senang. Namun dia sudah menakuti dirinya sendiri sampai mati. Tidak. Aku sudah memikirkannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu merasa puas. Liu Wenjing, jika kau bersikap seperti ini lebih awal, bukankah itu akan lebih baik? Mungkin benar-benar jatuh cinta padamu. Tujuh enam. 76. Murni. Kau gila, 6-1 tidak cukup di putaran sebelumnya. Dan putaran ini, kau benar-benar memanggil 7-6 murni. Aku memanggilnya agar kamu dengar. Apa kamu tidak akan memanggil? Karena Tuan Liu sudah berkata begitu banyak, jika saya tidak memanggil tantangan, bukankah itu akan merusak suasana? Tantangan baru. Apa kamu terima? Tentu saja saya terima. Tidak perlu membukanya. 56 Yahtzee. Menurut aturan liar roulette, itu dihitung sebagai 7. Aku sendiri sudah cukup. Tuan Liu, saya tahu kamu saat ini berada di bawah tekanan besar, tapi mulai sekarang untuk menggunakan trik. Bukankah itu sedikit terlalu dini? Jika aku tidak bertindak sekarang, kita semua akan mati di tanganmu. Kamu menyebut ini terlalu dini. Tentu saja tidak. Tuan Liu, saya sangat mengagumi ketegasanmu. Tapi iparmu, saya khawatir tidak memiliki keberanianmu. Tembak 3 kali berturut-turut. Tuan Lin, silakan lanjutkan. Apakah kamu benar-benar selemah ini? Saya hampir barusan membunuh keponakanmu sendiri. Kesempatan untuk membalas dendam ada tepat di depanmu. Namun kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menembak. Sama sekali tidak. Biar saya beritahu kamu, apa itu keberanian sejati. The film was translated and Keberanian narrated by adalah Media. tetap tenang. Bahkan ketika Gunung Tei runtuh di depanmu. Keberanian adalah mempertahankan ketenangan mutlak di hadapan tekanan. Ini adalah apa yang saya sebut keberanian. Bagaimana dengan itu? Menyenangkan bukan? Liu Qian tidak salah. Kau benar-benar orang gila murni. Kau tidak tahu di lingkungan seperti apa aku dibesarkan. Tentu saja kau tidak bisa memahamiku. Kita berdua berbagi nama keluarga Li. Tetapi masa kecil kita berdua sangat berbeda jauh. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhanmu. Ronde ini belum berakhir. Kau membuat panggilan palsu. Itu adalah pelanggaran. Dan siapa bilang padamu? Aku membuat klaim palsu. Tuan Liu, mendengarkan dadu adalah hal yang mudah bagimu. Aku menduga jumlah daduku paling jelas bagimu. Apakah aku membuat klaim palsu? Masih ada 1-6. Itu tidak dihitung sebagai panggilan palsu. Apakah kau tahu mengapa? Tepat setelah kau membuat klaimmu, ayahmu segera menambahkan 1. Dia tahu jumlah dadu. Semua orang di sini. Jeti, dia tahu. Angka 6 pasti tidak akan mencapai 12. Dia tahu aku pasti akan menantang. Itu sebabnya dia segera menambahkan 1. Dia ingin mengalihkan perhatian kepada dirinya sendiri. Tapi bahkan dia tidak menyangka
bahwa aku akan menantang kedua pihak bukan? Perhatian ini, dia tidak bisa menghentikannya meskipun dia mencoba. Cukup. Kami tidak tunduk padanya. Tidak masalah. Kalau begitu satu tembakan. Tunggu sebentar. Aku akan menerima tembakan ini untuk Wenji. Adegan ayah dan anak menghadapi pistol adalah favoritku. Eyo. Wenji. Angkat senjatanya. Ayah, Angkat senjatanya. Jangan menangis, nak. Aku salah. Aku seharusnya tidak menyimpan dendam atas kematian ibumu bertahun-tahun yang lalu, melibatkanmu dan pamanmu dalam masalah ini. ayah. Jangan katakan itu. Kami salah. Ayah, aku minta maaf padamu. Aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menghadapi ini. Nak, berjanjilah padaku, tidak akan pernah berjudi lagi di masa depan. Ayah, Wenji, angkat senjatanya. Angkat. Sungguh kasih sayang ayah yang luar biasa. Liu Wenji. Aku benar-benar iri padamu, karena memiliki ayah sebaik itu. Tapi ayah sebaik itu akan segera mati oleh tanganmu. Personal, ini disebut muslihat. Kalau begitu ini dihitung sebagai tertangkap curang bukan? Menurut aturan sarang penjudi kerajaan milikmu, apa yang harus dilakukan? Tentu saja aku bisa beralih kembali ke peluru tajam. Tapi apakah kau berani? Aku pikir barusan, itu adalah peluru tajam. Apa kamu melihatku tersentak? Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Terus gunakan saja peluru kosong. Dengan begini, meskipun pistol menembak, kau hanya tereliminasi. Kau tidak akan kehilangan nyawamu. Percayalah padaku, dia tidak bisa menang sekarang. Tuan Liu, sikap percaya diri ini benar-benar memikat. Kalau begitu sesuai keinginanmu, kita akan menggunakan amunisi tajam untuk satu putaran. Baiklah, aku akan memanggil duluan. 15 dadu di antara 3 pemain. Aku panggil. 76. 76. Kalau begitu, aku akan tambah 1. Aku tahu, kamu juga bisa mendengar dadu. Skor semua orang di sini sangat jelas bagimu. Jadi kenapa? Itu berarti kamu pasti akan kalah. Tidak peduli apakah kamu mengungkapkannya atau memanggil skor lain. Kamu tetap kalah. Saat membandingkan keterampilan berjudi, kamu tidak bisa mengalahkanku. Bahkan jika perjudian ini berlanjut, kau tidak akan bisa menang lagi. Aku terlalu bodoh, aku tidak tahu tempatku. Tapi kalah dari Tuan Liu. Aku merasa terhormat. Aku mengakui kekalahan. Sama seperti yang dikatakan Tuan Liu, aku tidak lagi punya kesempatan untuk menang. Silakan tembak. Satu pertanyaan terakhir. Silakan bertanya. Kata Wenji, kau mengandung anaknya. Apakah ini benar atau salah? Itu benar. Baiklah. Aku tahu sekarang. ayah. Pistol ditembakkan. Kau tersingkir. Demi putraku, aku bisa melepaskan apapun.
masalah di antara kalian berdua. Selesaikan sendiri. Xiaoqian, tunggu aku. Kau mengatakan begitu banyak kebohongan padaku. Namun satu hal yang paling kuharapkan adalah kebohongan. Tidak kau bohongi. Liu Wenji. Aku benar-benar iri padamu. Karena memiliki ayah yang begitu baik.